لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Syarat yang kedua adalah dia memiliki al-quwah, yakni kekuatan. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh setiap muslim? Ada 5 kekuatan di sini, ya. Yang pertama adalah quwwatul aqidah wal iman. Kalau boleh kita gambarkan, akidah dan iman itu seperti energi listrik. Semua manusia di dunia ini seperti perabotan elektronik. Ketika mereka tanpa ada keimanan, tanpa ada akidah, itu seperti benda-benda elektronik tanpa ada energi listrik. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, semua benda elektronik ketika tidak ada energi listriknya, maka dia hanya akan menjadi sampah atau hiasan belaka. Kipas angin bisa berputar karena listrik, laptop bisa menyala karena listrik, lampu bisa terang karena listrik, mobil bisa bergerak karena listrik. Semua benda ini bergerak karena energi listrik. Ketika ada energi listrik, barulah benda-benda tadi tidak bermanfaat. Kalau tidak ada energi listrik, kipas angin hanya akan menjadi hiasan dinding, lampu juga demikian, laptop dan lain sebagainya. Ini hanya akan menjadi sampah rongsokan yang tidak bernilai. Ya. Begitulah manusia tanpa energi keimanan, tanpa memiliki akidah, dia seperti benda-benda rongsokan yang tidak bernilai. Sehingga kekuatan iman inilah yang menggerakkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika orang ini sudah memiliki quwwatul akidah atau quwwatul iman, dan ini adalah simbol kemuliaan. Karena apa? Karena orang-orang kafir ini mereka hidup, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan orang-orang kafir ini selalu dalam kehinaan karena program hidup mereka adalah program hidup merusak. Umat Islam itu punya program hidup amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, jihad fisabilillah. Sementara orang-orang kafir program hidupnya amar mungkar, nahi ma'ruf, yasuddu an sabilillah wa yufsiduna fil ard. Amar mungkar nahi ma'ruf, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, berbuat kerusakan di muka bumi. Maka tentu saja kehinaan semuanya, ya. Adapun orang-orang beriman, program hidup mereka inilah yang membuat mereka mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti kita akan melihat betapa orang-orang mukmin ini dari pandangan wajah mereka, ya, kemudian tutur katanya, kemudian perilaku kesehariannya, semua karena didorong dan berangkat daripada iman dan akidah. Ini akan sangat berbeda dengan keadaan orang-orang kafir, ya. Kemudian ketika orang sudah memiliki kekuatan akidah dan kekuatan iman, maka akan lahir kekuatan berikutnya, yaitu kekuatan ibadah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh tidak akan pernah bisa lahir tanpa kekuatan akidah. Ya. Kita bisa saksikan, kalau ada orang yang tidak kuat sholat berjamaah, padahal paling 10 menit, jarak dari rumah dia ke masjid paling 50 meter, kok dia tidak kuat, tidak berangkat? Bukan karena dia sakit, bukan karena dia lemah, bukan karena nggak kuat. Buktinya nonton konser 3 jam, 4 jam tahan. Buktinya jogging setengah kilo, 10 kilo kuat. Tetapi jalan ke masjid yang cuma 50 meter berat. Ini bukan karena dia lemah, tetapi dia mirip seperti barang elektronik, nggak ada listriknya. HP walaupun baru, kalau tidak ada isi baterainya, maka dia tidak berfungsi. Begitulah manusia, sekuat apapun tubuhnya, nggak punya kekuatan. Ya, boro-boro diajak sholat tarawih 1 jam. Ya, sholat berjamaah yang barangkali cuma 5 menit, 10 menit pun tidak tahan. Apakah ketika orang itu tidak kuat infak 50.000, 100.000 dia miskin? Bukan, Pak. Ya, buktinya kalau sudah masuk mall, lembaran ratusan ribu yang jumlahnya puluhan enteng keluar. Ya, beli HP nggak nawar, beli motor nggak nawar, padahal harganya bisa belasan puluhan juta. Ya, ini bukan karena dia miskin, tetapi karena dia lemah akidah dan lemah iman. Ya, apalagi baca Quran sama.
Kalau di antara kita yang tidak mampu membaca Quran 1 hari 1 juz, bukan karena dia nggak kuat menatap Quran, bukan karena dia itu sakit atau lemah. Buktinya nonton TV, baca Quran berjam-jam tahan. Ya, ini persoalannya adalah lemah iman. Ya, nggak ada bahasa lain yang paling mewakili kecuali ini. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kekuatan akidah ini akan melahirkan kekuatan ibadah. Kalau ada orang tidak kuat mendengarkan pengajian, sementara nonton lawak, nonton konser, nonton cerita-cerita banyol yang tidak berkelas, dia mampu meluangkan waktunya, ya, maka bukan karena dia nggak sempat, nggak punya waktu, bukan, Pak. Maka penting sekali, ya, iman itu mirip seperti bahan bakar. Orang yang tidak memiliki kuwatul akidah wa kuwatul iman seperti orang punya motor, punya mobil, nggak ada bensinnya, kemana-mana harus didorong. Jangankan jalan nanjak, jalan datar saja nggak kuat. Ini ya, apalagi kemudian jalannya nanjak. Tapi beda dengan orang yang beriman, bensin itu full, tarikannya sangat kuat, maka perjalanan nanjak pun bisa cepat. Bukan cuma nanjak, membawa beban pun dia kuat. Ya, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sumber kemuliaan hidup adalah kuwatul akidah, yang kedua adalah kuwatul ibadah. Kemudian, ya, yang berikutnya, ya, sebelumnya, kenapa kekuatan ibadah kita akan membuat kita mulia? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa bayangkan kalau kita nggak dikasih karunia Allah bisa sholat berjamaah, nggak dikasih karunia Allah, nggak dikasih karunia dalam bentuk mengikuti majelis taklim, nggak diberi karunia Allah dalam bentuk baca Quran. Maka saya yakin jam-jam segini kita mungkin lagi nongkrong di pinggir jalan, atau sedang mentelengi televisi di depan rumah kita, atau lagi ngobrol ngalor ngidul nggak genah arahnya, atau mungkin sedang main kartu, main remi dan lain sebagainya, atau mungkin sedang melakukan aktivitas hura-hura. Apalagi ini masih suasana 17-an. Ini kalau orang nggak punya iman, nggak punya kekuatan ibadah, yakin hari-harinya. Ya, kita tahu Pak, acara 17-an ini ada orang mengekspresikan aneka macam kemerdekaan dengan cara-cara yang konyol. Di kampung sebelah Darussahadah kami ada orang bikin poncongan setinggi pohon begitu ya. Janjane arep apa? Dari zaman 20-30 tahun yang lalu sampai sekarang modelnya nggak ganti-ganti. Panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, pecah balon gitu ya. Itu dari sejak zaman kita balita sampai sekarang kita tua kayak begini, nggak berubah-ubah ekspresinya. Ya. Padahal kalau kita mau jujur itu merdeka apanya? Ya. Aku tidak cinta, Indonesia bukan tanah airku. Sebab rumah masih ngontrak, air masih beli katanya, gitu ya. Aku nggak punya tanah air, gitu kan? Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ya. Maka subhanallah, kekuatan akidah, kekuatan ibadah ini yang membuat kita jadi mulia. Kenapa kita bisa mulia dengan ibadah kita? Lihat orang-orang yang tidak pernah sholat, tentu dia tidak pernah wudhu. Bisa Bapak Ibu bandingkan wajah orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak. Ya, lihat yang di pinggir jalan. Maaf, saya nyebut misalnya kernet, supir, tukang apa namanya, ya, yang mereka bukan ahlul masjid, ya, nggak pernah wudhu. Lihat wajah mereka, ganteng sekalipun kelihatan jelek Pak. Apalagi sudah jelek lagi, ya, nggak pernah sholat, tambah sebel itu, ya. Kemudian nanti kalau kita berbicara, kalau kita sudah, apalagi sudah berumah tangga, maka yang disebut dengan kecantikan, ketampanan itu bukan lagi perkara fisik, tapi lebih kepada inner beauty, kecantikan dari dalam. Kecantikan dari dalam itu sumbernya ada pengetahuan, ilmu yang kita punya. Ya, ini ada penelitian menarik. Nanti pada bab kekuatan ilmu, bagaimana kekuatan ilmu ini akan membuat seseorang begitu harisma, begitu dia memiliki kemuliaan, ya. Nah, ibadah ini juga demikian. Orang yang rajin tilawah, rajin qiyamul lail, ya, rajin sedekah. Lihat, bahkan kalau di satu acaranya seorang presenter Amerika, ya, ada sejumlah orang yang biasa menghabiskan waktunya untuk berlibur. Lalu pada hari itu diminta
saat ini jangan liburan ke pusat-pusat perbelanjaan dan pusat hiburan. Gunakan uang jatah liburan Anda untuk menyantuni anak yatim atau orang-orang yang di panti jompo. Lalu setelah mereka melakukan, besoknya dikumpulkan kembali, mereka disuruh memberikan presentasi pengalaman sensasi yang baru mereka rasakan ketika menghabiskan waktu liburannya untuk kegiatan sosial. Apa kesimpulan mereka? Kami belum pernah merasakan kebahagiaan melebihi liburan kali ini. Ya. Jadi orang-orang yang rajin berbuat kebaikan ini, masya Allah, ya, dia akan yang pertama kali merasakan kebahagiaan sebelum orang yang diberi itu bahagia. Ya. Kemudian ada seorang tabiin yang ditanya, apa rahasianya seorang mukmin wajah mereka bercahaya? Ya, sebab pada malam hari ketika mereka sujud, Allah memberikan cahayanya kepada ahli ibadah tadi, maka wajar kalau kemudian di siang hari wajah mereka bersinar. Ya. Kemudian sumber kemuliaan yang ketiga adalah kuwatul akhlak. Orang yang imannya kuat, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, tapi akhlaknya rusak, maka pasti hidupnya terpuruk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka ada satu slogan yang kita harus dengungkan. Nad'un nas ila salafis soleh ilman wa amalan manhajan wa dirasatan aqidatan wa syariatan akhlaqan wa sulukan. Kita mengajak manusia kepada salafus soleh, akidah dan syariah, akhlak dan etika, manhaj dan dirasahnya dan pelajarannya, kemudian ilmu dan amalnya. Karena ada orang yang akidahnya salaf tetapi akhlaknya khawarij. Ada orang yang akhlaknya salaf tetapi akidahnya murjiah. Ada orang yang akidahnya salaf tetapi ilmunya orang jahil, ilmunya sufi, ya. Ini tidak demikian yang kita ingin kita ajak. Mujahid tanpa akhlak yang benar, masya Allah, ya, dia akan lebih banyak merusak. Mujahid tidak paham terhadap ilmu, tidak ngerti fikih, maka jihadnya akan merusak. Ya. Coba kita lihat Pak, ini ada kasus yang menurut saya agak mengerikan. Orang dengan pikiran-pikiran yang nilainya kayaknya jihadis, ya. Ya, ini ada kisah yang sebenarnya memalukan dunia para ikhwan, para mujahid. Ya. Sebab apa? Ketika dia kemudian serampangan di dalam memahami kaedah-kaedah takfir. Ini satu contoh bagaimana bahayanya takfir serampangan. Ya, ada kisah seorang ikhwan yang dia karena memiliki pemahaman takfir seperti khawarij, dia suatu hari chatting Pak dengan entah Allah melalui FB atau apa, chatting dengan seorang akhwat. Akhwat ini curhat kalau suaminya PNS, langsung anti, sudah haram dengan dia sebab dia sudah kafir, itu ya. Antum, status pernikahan antum sudah tidak sah, begitu ya. Oh begitu Ustaz? Iya, ya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhwat ini dihitung masa idahnya selesai, dilamar oleh orang tadi. Ya. Ya. Padahal dia masih resmi statusnya sebagai istri dari orang tadi. Dan yang lebih menyakitkan apa? Akhwat ini kemudian pamit sama suaminya 2 hari 3 hari, alasannya mau seminar, mau daurah. Padahal nemui suami yang kedua. Ya. Ini fikihnya fikih apa ini ya? Ya. Kok kayak begini? Ada dan itu terjadi di dunia ikhwan, macam kayak gitu. Ya. Dan singkat cerita, akhwat ini poliandri kan? Ya. Poliandri itu Pak, suami bojone loro berarti ya. Punya suami kok double begitu ya. Kalau istri double, triple itu memang ada syariatnya, gitu kan? Kalau kita gambarkan suami itu kan seperti teko, istri itu seperti cangkir. Tekonya satu, cangkirnya satu, pantas nggak Pak? Pantas nggak? Pantas. Tekonya satu, cangkirnya 2, ya masih pantas. Tekonya satu, cangkirnya 3, jek pantas. Tekonya satu, cangkirnya 4. Lah tapi kalau tekonya 2, cangkirnya 1, ya nggak bener gitu loh, ya. Ya walaupun teko tahu diri, ya kalau tekonya kecil, cangkirnya besar, ya cangkirnya 1 aja nggak muat, begitu kan ya, nggak cukup maksud saya begitu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya.
Maka yang ketiga adalah kekuatan akhlak. Kita lihat bagaimana Rasul menggambarkan ada seorang wanita muslimah yang masuk neraka hanya gara-gara mengurung seekor kucing dan tidak diberi makan lalu mati kelaparan. Apa yang mendorong dia melakukan? Akhlaknya yang rusak terhadap binatang. Sebaliknya, seorang wanita Bani Israel pezina masuk surga gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Lihat bagaimana mulianya akhlak, ya. Seorang datang kepada Nabi menceritakan tetangganya yang satu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, tapi mulutnya tajam sama orang lain. Yang satu ibadahnya biasa-biasa saja Rasul, tapi ramah, santun, hormat, memuliakan. Mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka? Kata Rasul, yang pertama masuk neraka, yang kedua masuk surga. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak banyak faedah ibadah kita, kemuliaan akhlak, kemuliaan iman kita kalau kemudian tidak dibarengi dengan kemuliaan akhlak kita. Maka Rasul SAW diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, kadang-kadang kita mendapati ada ikhwan, ya, mujahid, tapi akhlaknya khawarij. Begitu mudah untuk menjatuhkan vonis-vonis yang itu punya konsekuensi besar. Ya, maka khonifidin rahimakumullah, para salaf menggambarkan akhlak dengan ilmu itu seperti perbandingan makanan tepung dengan garam. Garam itu ilmu, akhlak itu tepungnya. Lah kalau orang itu kebanyakan garam nggak ada tepungnya, rasanya gimana Pak? Ya, nggak enak sekali. Lihat ya, orang ilmunya tinggi, akhlaknya bejat, nyelekit Pak. Itu ya, nek ngomong mesti nyakitin. Itu ya, walaupun dalilnya nyerocos, tapi kita beda Pak, melihat orang yang akhlaknya mulia walaupun ilmunya sedikit, kita akan lebih hormat dan salut kepada yang seperti ini daripada orang yang levelnya profesor, doktor tapi akhlaknya bejat. Maka dalam Islam, ya, akhlak sampai digambarkan mampu mencapai kedudukan, ya, seorang mujahid, seorang ahli ibadah, seorang dengan kedudukan yang sangat tinggi itu bisa diraih oleh orang-orang yang mulia akhlaknya. Karenanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika orang itu memiliki kekuatan akhlak pasti hidupnya akan mulia. Ketika dia rusak akhlaknya, maka Islam memiliki standar-standar akhlak, di antaranya adalah as-sidqu, kejujuran, al-amanah, ya, kemudian berkata benar, ya, kemudian sifat malu dan beberapa akhlak-akhlak yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu dimiliki, makin sempurna maka makin mulia hidup dia. Ya.